Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Nurul Komari, NIM 0060. Di sini, kami akan bahas mengenai computer crime. Dalam lingkup kecurangan atau fraud, teknologi dapat memainkan berbagai peran, di mana mekanisme yang digunakan untuk melakukan kecurangan adalah komputer. Teknologi yang menjadi sasaran para penjahat biasanya terdapat pada komputer atau server. Umumnya, kejahatan yang berhubungan dengan komputer ialah kejahatan pekerja, di mana akses yang tidak sah ini umumnya lebih banyak diperoleh dengan mudah dari orang dalam organisasi atau misalnya pada karyawan, dibandingkan akses yang diperoleh dari orang luar organisasi. Selanjutnya, sejarah dan evolusi kejahatan komputer. Komputer elektronik pertama kali diperkenalkan untuk penggunaan komersial di Amerika Serikat pada tahun 1954 ketika General Electric atau GE menjadi bisnis Amerika Serikat pertama yang menggunakan komputer. Sebelumnya, beberapa komputer yang ada digunakan untuk keperluan kepemerintahan, contohnya seperti tabulasi nasional, untuk aplikasi militer, dan juga untuk penelitian ilmiah. Kemudian, pada tahun 1958, Stanford Research International atau SRI mulai melacak insiden penyalahgunaan komputer yang dilaporkan secara publik. Beberapa di antaranya merupakan tindak pidana dan lainnya yang melibatkan pelanggaran hukum perdata, seperti contohnya Undang-Undang Hak Cipta dan juga paten. Kemudian, Stanford Research International atau SRI mengelompokkan insiden ini menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, vandalisme atau terhadap komputer, yang kedua, information or property theft atau pencurian informasi atau properti, yang ketiga, financial fraud or theft atau penipuan atau pencurian keuangan, yang keempat yaitu unauthorized use or sale computer service atau penggunaan atau penjualan layanan komputer yang tidak sah. Kemudian, salah satu peristiwa bersejarah tentang kecurangan terkait komputer adalah skandal equity funding yang terungkap pada tahun 1973. Equity funding menggunakan beberapa taktik dalam melakukan kecurangan. Salah satunya adalah menggunakan auditor eksternal yang berbeda untuk mengacaukan proses audit dan mencegah deteksi kecurangan. Selanjutnya, teori dan kategorisasi kejahatan komputer. Menurut Singleton dalam bukunya halaman 179, mengemukakan bahwa kejahatan komputer dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap komputer atau menggunakan komputer untuk melakukan kecurangan atau kejahatan konvensional, misalnya pencairan dana yang curang, laporan keuangan yang mengandung kecurangan, dan lain-lain. Hal ini juga menyoroti bahwa prinsip kecurangan seperti segitiga kecurangan atau fraud triangle dan pohon kecurangan atau fraud tree yang juga berlaku untuk kejahatan komputer. Teori kejahatan terkait komputer yang mirip dengan segitiga kecurangan atau fraud triangle dikenal sebagai MOMM. Selanjutnya, teori kejahatan komputer MOMM. Di sini, MOMM merupakan singkatan dari Motivation, Opportunities, Means, and Methods. Sarana ini berkaitan erat dengan peluang dan pengendalian internal dengan penambahan teknologi, di mana pencurian terkait komputer dapat digambarkan sebagai proses berulang seperti yang ada di samping berikut ini. Untuk proses berulang ini memiliki 4 proses. Yang pertama, motivation, disebabkan karena faktor penyebab pribadi. Yang kedua yaitu proses berulang opportunities, disebabkan karena penyebab lingkungan. Yang ketiga proses berulang proses means. Kemudian proses berulang yang keempat yaitu proses methods. Namun, pada pembahasan kali ini lebih memfokuskan pada proses berulang yaitu motivation yang disebabkan oleh faktor
penyebab pribadi, di mana faktor penyebab pribadi ini memiliki 4 motif. Yang pertama, motif ekonomi, di mana pelaku memiliki uang sebagai tujuan utama. Namun, objek penipuan tidak harus uang, tetapi bisa juga sesuatu yang dapat diubah menjadi atau ditukar menjadi uang. Kemudian motif yang kedua yaitu motif ideologis, di mana ditunjukkan ketika pelaku merasa terdorong untuk balas dendam terhadap seseorang. Kemudian motif yang ketiga yaitu motif egosentris, di mana terkait dengan ego, kekuasaan, dan juga kesombongan. Untuk yang motif keempat yaitu motif psikotik, di mana mencakup mencakup rasa realitas yang menyimpang, delusi keagungan atau penganiayaan, dan juga ketakutan yang berlebihan terhadap komputer. Kategori kesejahteraan komputer, yaitu pembagian kesejahteraan komputer dalam 3 kategori, dalam 3 tahapan pemrosesan, yaitu input, proses, dan output. Kesejahteraan input melibatkan pemasukan data palsu dan penipuan ke dalam komputer. Data telah diubah, dipalsukan, atau dipalsukan, dinaikkan, diturunkan, dihancurkan, sengaja dihilangkan, atau dipalsukan. Kesejahteraan pemrosesan mencakupi pengubahan pemrosesan komputer dengan cara curang atau seragam, seperti penolakan layanan untuk mengubah pemrosesan sistem untuk mempengaruhi kerugian bagi korban. Kejahatan output seperti pencurian pelaporan dan file data yang dibuat oleh komputer. Kategori lain yaitu kesejahteraan internal dan eksternal. Kesejahteraan internal jauh lebih dari besar jumlah kejahatan komputer, yang meliputi paling umum adalah pencurian aset oleh karyawan karena memiliki peluang penipuan, karena mereka berada di dalam organisasi dalam beberapa tekanan untuk mencuri masalah, dan etika pribadi untuk lemah. Nah, sementara kategori eksternal yaitu dari pihak pembobol berada dalam luar tindakan dalam berupa pencurian data ataupun membuat sistem down sehingga seolah dibuat tidak tersedia oleh pengguna. Apapun kerusakannya, tindakan ini dengan sengaja membawa kerugian untuk merupakan kesejahteraan dalam hubungan komputer. Yang selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan komputer. Untuk memenuhi potensi dampak tingkat kesejahteraan terkait komputer perlu memahami beberapa karakter berikut ini, yaitu yang pertama, konektivitas, yaitu peningkatan konektivitas teknologi informasi telah meningkatkan kerentanan terhadap kesejahteraan komputer. Singkat konektivitas yang memanfaatkan diinginkan justru memfasilitasi kejahatan yang tidak diinginkan. Internal memburuk resiko karena membuat jaringan bagi siapa yang dunia memiliki pengetahuan peluang untuk membuat penipuan komputer. Nah, yang kedua yaitu konektivitas data. Sistem komputer mengumpulkan dan membangun data dari semua departemen suatu organisasi, kemudian data diproses dan bisa disiapkan secara berpusat. Yang ketiga yakni posisi kepercayaan. Administrasi database, pemrograman, juru tulis, entry data merupakan posisi rentang meliputi catatan. Tingkatan kepercayaan tinggi harus dinaikkan pada orang-orang berada di sini. Siapapun bisa mengetahui dan memberikan tentang area komputer, tentang dapat memanipulasian dan pemrograman data untuk keuntungan mereka tanpa diketahui siapapun. Selanjutnya yaitu keamanan informasi. Salah satu aspek interaksi dan metode teori penipuan adalah metode terkait dengan komputer. Oleh karena itu, keamanan operasi sistem telah menjadi aspek dominan. Kecurangan atau fraud
dan kejahatan komputer karenanya meliputi teknologi sistem informasi dan faktor keberhasilan kritis dan teknologi canggih seperti saat ini. Lalu, resiko dan ancaman. Manajemen perlu menekankan tujuan keamanan fundamental yang terkait dengan tujuan bisnis dan meningkatkan aset yang membutuhkan perlindungan resiko yang teridentifikasi. Kebijakan yang baik bergantung pada penilaian resiko yang tepat menyeluruh. Menurut Kevin, resiko terbesar adalah dari karyawan organisasi itu sendiri. Karyawan yang tidak puas karena baru saja diberhentikan, pengalaman atau mantan konektor atau konsultan, dan lainnya mungkin bertekad untuk membalas dendam dan termotivasi melakukan serangan. Oleh sebab itu, semua bisnis harus memeriksa resiko yang terkait dalam karyawan. Mereka sendiri harus mengembangkan sistem perlindungan yang efektivitas terhadap serangan. Selanjutnya yaitu profiling internet, yaitu teknik untuk digunakan untuk penyidikan kriminal untuk mengidentifikasi penjahat. Dengan bukti-bukti yang ada, penyidik kemudian menyusun dalam profil kriminal untuk merupakan daftar karakteristik yang mungkin ditunjukkan oleh penjahat. Profiling sangat diperlukan dengan kejahatan internal karena tidak terlihat, tidak dapat dilacak, dan sering kekurangan bukti. Sejumlah pertimbangan profil lainnya bisa jadi relevan, pengetahuan tentang latar belakang kriminal, asosiasi, dan aktivitas jahat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azaria Supasana. Di sini akan membahas mengenai criminal intent atau niat kriminal. Nah, menurut Singleton, kelompok penjahat dengan tujuan yang sama itu secara teknis ada 3. Yang pertama adalah hackers, kemudian yang kedua crackers, dan yang ketiga adalah script kiddies. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah hackers. Nah, hacker sejati dikenal dengan sebutan white hats. Karena apa? Yang pertama, mereka itu punya izin untuk melakukan peretasan. Yang kedua, peretasan merupakan bagian dari deskripsi pekerjaan mereka, dan mereka itu di mana mereka itu adalah karyawan. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki kontrak untuk melakukan pen test. Dan yang keempat, mereka memiliki surat perikatan untuk melakukan pen test. Jadi, di sini white hats itu berusaha untuk mencari kelemahan sistem untuk kemudian dikomunikasikan kepada entitas atau perusahaan. Oleh karena itu, makna hacker di sini berkonotasi positif. Kemudian yang kedua adalah crackers. Banyak orang mengira dan menyebut crackers ini sebagai hacker, padahal secara teknis itu berbeda. Kalau hackers itu punya izin untuk melakukan peretasan, kalau crackers adalah orang jahat atau disebutnya bad guys oleh Singleton. Jadi di dalam buku Singleton itu, crackers itu disebut sebagai bad guys atau orang jahat. Crackers itu dikenal dengan sebutan black hats, yaitu orang-orang yang berniat untuk mencuri dan menghancurkan sistem. Kemudian yang ketiga adalah script kiddies. Script kiddies ini biasanya adalah anak-anak muda penggemar komputer yang suka mendownload kode berbahaya yang dibuat oleh crackers. Namun mereka itu tidak menciptakan kode tersebut atau melakukan eksploitasi yang nakal. Mereka biasanya menandai internet dengan kode virus dan melakukan perusakan situs web. Namun menariknya ada dari mereka yang mengatakan bahwa ini adalah seni dan merupakan cara yang menyenangkan untuk belajar programming. Selanjutnya adalah jenis-jenis kejahatan komputer. Yang pertama adalah pencurian identitas atau identity thief. Pencurian identitas ini bisa melalui kartu kredit, login akun keuangan, ataupun pencurian data melalui cracking, excessive access atau akses yang berlebihan, spyware ataupun sniffing, semacam software yang menangkap perpesanan dari internet. Kemudian yang kedua adalah pemerasan internet atau blackmail. Kejahatan komputer ini menjadi area dengan aktivitas kriminal yang tinggi, di mana para korban itu umumnya tidak melaporkan pemerasan di depan umum. Tebusan yang diminta pun sangat besar.
Dan sebaiknya jika korban mengalami kejahatan seperti ini, para korban tuh harus mencari bantuan dari spesialis teknologi dan pengacara. Kemudian yang ketiga adalah penolakan serangan layanan atau denial of service attack. Serangan DOS ini mencoba menghentikan sistem komputer, khususnya server web online yang menyediakan e-commerce. Ketika perusahaan e-commerce besar, misalnya seperti Amazon, itu mengalami down akibat penyerangan ini, tidak hanya entitas tersebut yang tidak memiliki sarana untuk menjalankan operasi bisnis selama waktu itu, tetapi juga dengan profil bisnis yang tinggi, si penjahat akan mendapatkan publisitas dari tindakan mereka yang menyerang Amazon tersebut. Kemudian yang keempat adalah serangan email atau email attacks. Serangan email ini dapat berupa spamming, spoofing, virus, ataupun spyware. Yang pertama itu spamming. Spamming itu merupakan email yang tidak diminta atau email sampah. Teknik spamming ini biasanya digunakan untuk menyumbat server email hingga terkunci. Kemudian yang kedua adalah spoofing. Spoofing itu adalah berpura-pura menjadi orang lain atau entitas tertentu yang tujuannya untuk menipu pihak lain agar mengambil tindakan yang mengakibatkan rasa malu atau celaka. Umumnya, spoofing ini dikaitkan dengan phishing, di mana pelaku biasanya mengirim email dan meminta informasi dengan dalih alasan resmi atau sah. Kemudian, yang ketiga adalah virus. Virus dapat digunakan untuk menghapus atau menonaktifkan data sistem operasi ataupun perangkat lunak aplikasi. Oleh karena itu, perusahaan itu dapat kehilangan semua informasi tentang proyeknya jika perusahaan itu tidak memiliki data cadangan. Dan membersihkan kerusakan akibat virus ini bisa menghabiskan jutaan dolar. Kemudian spyware. Spyware ini disebut juga dengan adware, adalah perangkat lunak apapun yang secara diam-diam mengumpulkan informasi melalui koneksi internet si pengguna tanpa sepengetahuannya. Biasanya untuk tujuan periklanan. Tapi spyware ini berkisar dari iklan pop-up yang tidak berbahaya hingga kemampuan untuk merekam apapun yang terjadi. Aplikasi spyware ini terkadang digabungkan dengan komponen tersembunyi dari program freeware ataupun shareware yang dapat diunduh dari internet dan terkadang ditempatkan pada komputer yang diretas. Kemudian, infosec control dan activity. Semakin banyak resiko yang ada, semakin besar kebutuhan untuk mempertimbangkan kontrol tingkat yang lebih tinggi atau kontrol akses multifacet untuk menjaga keamanan yang memadai. Artinya, dibutuhkan keamanan akses lebih dari sekedar ID dan kata sandi untuk mengamankan data atau sistem yang sensitif. Kontrol autentikasi, otorisasi, dan verifikasi yang paling umum adalah sistem kata sandi, firewall, dan terkadang kartu akses atau biometrik. Bisa berupa fingerprint access, fingerprint scanner, ataupun face scanner, ataupun iris scanner. Tingkat keamanan tertinggi biasanya yang berhubungan dengan individu itu sendiri, seperti keamanan dengan sistem biometrik tadi. Nah, terdapat perbedaan antara verifikasi atau autentikasi dan identifikasi atau otorisasi. Kalau otorisasi adalah pengakuan individu tertentu dari semua individu yang terdaftar di sistem. Sementara autentikasi adalah proses mengkonfirmasi bahwa orang yang membawa token adalah pemilik sah dari token tersebut. Idealnya, sistem kontrol akses akan melakukan keduanya, yaitu autentikasi dan otorisasi. Selain itu, terdapat banyak aktivitas keamanan informasi lainnya seperti yang disebutkan di samping berikut ini. Paket Asia.